Kita tahu tantangan ke depan bukan tantangan yang kecil, tantangan yang besar, dan kita akan berhadapan juga dengan lawan yang memiliki sumber daya yang amat besar. Tapi kita tidak pernah gentar dengan ukuran material. Teman-teman semua, para relawan, dan semua simpatisan pendukung yang saya hormati. Saya berkali-kali mengatakan bahwa relawan itu adalah pribadi-pribadi mulia. Relawan tidak dibayar bukan karena tak bernilai, tapi karena tak ternilai harganya. Standarnya adalah para instrumen negara, lembaga-lembaga negara, pemimpin-pemimpin negara di seluruh level itu harus netral, itu harus tegak lurus di atas selain norma hukum formal, juga di atas etika, di atas kepantasan, ya, kepantasan, kebaikan, dan ini semuanya adalah untuk kepentingan negara bangsa kita. Mas Anies menyatakan seperti itu sesuatu yang memang harus dikatakan, karena misi gerakan perubahan persatuan ini adalah untuk kebaikan Indonesia. Kita tunjukkan kekuatan semangat, kekuatan spiritual yang kita miliki untuk meraih yang dijanjikan oleh Republik ini. Kita yakin dengan niat baik, berjalan bersama dengan orang-orang baik, dengan tujuan baik. Insya Allah melalui zikir ini, kita akan ketuk bersama dengan lebih keras lagi pintu-pintu langit. Insya Allah akan membukakan jalan-jalan baru untuk kita bisa menjalankan amanat dengan sebaik-baiknya. Perjuangan ke depan, kita ingin meluruskan jalan. Dan meluruskan jalan ini, kita berhadapan dengan sebuah kompetisi. Kompetisi gagasan, kompetisi rencana, kompetisi rekam jejak. Dan dalam kompetisi ini, kita akan berhadapan dengan lawan yang memiliki sumber daya yang luar biasa besar. Lawan yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Lawan yang bisa mendominasi. Insya Allah, Allah bukakan pintu-pintu kemudahan itu bagi kita semua. Dan ikhtiar ini bukan tentang satu orang, bukan tentang satu kelompok, bukan tentang satu bagian dari bangsa ini, tapi ini tentang nasib seluruh komponen bangsa, ini tentang anak cucu kita dan masa depan bangsa kita. Insya Allah kegiatan ini dapat terus berlanjut, bahkan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan, insya Allah keberhasilan akan berada pada kita semua. Tapi kita yakin, niat baik bersama orang baik, tujuan baik, insya Allah Allah bukakan pintu-pintu untuk keberhasilan. Kita tidak pernah gentar dengan ukuran material. Kita akan tunjukkan kekuatan spiritual yang kita miliki untuk meraih yang dijanjikan oleh Republik ini. Kebaikan dalam konteks politik, dalam konteks ekonomi, dalam konteks yang lain-lain. Ujungnya adalah dalam konteks keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu saya kira semangat yang sudah waktunya kita tampilkan. Selain itu juga adalah ketika kita berkompetisi di lapangan, di publik, di TPS, ya, selain dengan menggunakan norma-norma tadi itu, juga sekaligus yang kita tawarkan kepada publik adalah gagasan, pikiran yang cerdas. Ini bukan tentang satu orang, ini bukan tentang satu partai, ini adalah tentang nasib masa depan bangsa kita dan anak-anak dari bangsa kita. Jaga kemuliaan perjuangan ini, jaga kehormatan perjuangan ini. Kirimkan pesan-pesan yang mempersatukan, kirimkan pesan-pesan yang menunjukkan bahwa kami tidak jual murah idealisme itu, kami junjung tinggi idealisme itu. Anies, lawan punya sumber daya amat besar, tapi kita tak gentar. Dikutip dari Detik Jateng, Solo, PKS meluncurkan gerakan zikir kemenangan dan keselamatan negeri menyambut bulan Zulhijjah dan pemilu 2024.
Bakal calon presiden baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan bicara tantangan ke depan yang bakal dihadapi. Dilansir Detik News, gerakan zikir kemenangan dan keselamatan negeri diluncurkan PKS di Masjid Al-Adalah, DPTP PKS Selasa 20 Juni 2023. Peluncuran disiarkan secara langsung di akun YouTube PKS TV. Anies berharap zikir mengiringi perjuangan bersama dalam percepatan pemenuhan janji kemerdekaan. Kita tahu tantangan ke depan bukan tantangan yang kecil, tantangan yang besar, dan kita akan berhadapan dengan lawan yang memiliki sumber daya yang amat besar. Tapi kita tidak pernah gentar dengan ukuran material, kata Anies dalam video yang ditayangkan. Kita tunjukkan kekuatan semangat, kekuatan spiritual yang kita miliki untuk meraih yang dijanjikan oleh Republik ini, imbuhnya. Anies menyebut dengan tujuan yang baik, zikir bersama ini bisa mengetuk pintu langit. Diharapkan hasilnya pun menjadi baik. Insya Allah akan membuka jalan-jalan baru untuk kita bisa menjalankan amanat dengan sebaik-baiknya. Insya Allah, Allah bukakan pintu-pintu kemudahan itu bagi kita semua, ujarnya. Anies menyebut ikhtiar itu bukan untuk satu orang atau kelompok. Anies menyebut dengan tujuan yang baik, zikir bersama ini bisa mengetuk pintu langit. Diharapkan hasilnya pun menjadi baik. Insya Allah akan membuka jalan-jalan baru untuk kita bisa menjalankan amanat dengan sebaik-baiknya, imbuhnya. Sementara itu, Presiden PKS Ahmad Sayhu mengatakan, gerakan zikir PKS juga menyangkut dengan pemilu 2024. Sayhu mengingatkan pemilu lebih dari sekedar rutinitas politik. Pemilu bukan sekedar rutinitas 5 tahunan. Kita harus memposisikan sebagai upaya kita untuk memilih pemimpin yang terbaik dan amanah, yang siap bekerja melayani rakyat, membela rakyat Indonesia, ucap Sayhu. Sayhu mengajak menjadikan pemilu sebagai amal kebaikan untuk meraih pemimpin lembaga di eksekutif dan legislatif yang memenuhi janji politik. Tujuan tersebut dinilai harus diawali dengan langkah baik, sehingga harapan bersama dapat diraih. Untuk itu, saya mengajak keluarga besar PKS, baik pengurus, kader, simpatisan, dan semua lapisan masyarakat di negeri Indonesia ini untuk melakukan zikir kemenangan dan keselamatan negeri, ujar Sayhu. Ini adalah bagian penting dalam persiapan perjuangan untuk meraih kemenangan. Kita meyakini bersama bahwa kemenangan politik juga merupakan kemenangan untuk umat, rakyat, bangsa, dan negara, imbuhnya. Anies menyebut dengan tujuan yang baik, zikir bersama ini bisa mengetuk pintu langit. Diharapkan hasilnya pun menjadi baik. Insya Allah akan membuka jalan-jalan baru untuk kita bisa menjalankan amanat dengan sebaik-baiknya.